Pemirsa, 4 hari jelang Lebaran 2025, arus mudik di Pelabuhan Merak terpantau ramai lancar. Lebih dari 376.000 orang sudah menyeberang selama arus mudik ini. Di dermaga eksekutif Merak sejak Kamis pagi, mayoritas yang menyeberang ke Bakauheni merupakan kendaraan pribadi. Data ASDP menunjukkan hampir 100.000 orang menyeberang melalui Pelabuhan Merak ke Bakauheni pada Rabu 26 Maret 2025. Di periode yang sama, kendaraan yang menyeberang yakni sekitar 21.000 unit. Selama arus mudik, tingkat keramaian terjadi pada malam hingga subuh hari. Untuk mengurai kepadatan, ASDP memfokuskan Pelabuhan Merak sebagai penyeberangan kendaraan pribadi. Sementara kendaraan motor dan truk dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan dan Bandar Bakau Jaya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Jessica Winoto di Stasiun Senen. Kemudian ada rekan Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, serta rekan Indra Setiabudi di Pelabuhan Merak. Saya ke Jessica terlebih dahulu di Stasiun Senen. Selamat sore Jessica, bagaimana arus mudik Lebaran di Stasiun Senen sore ini? Ya, selamat sore Valeri dan juga pemirsa. Kondisi terkini 4 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat telah terpantau dipadati oleh para pemudik yang akan melakukan keberangkatan keluar Jakarta maupun kedatangan pemudik dari luar Jakarta untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan informasi kepadatan ini telah terjadi sejak pagi tadi, tepatnya dari pukul 7 pagi hingga saat ini, dan kepadatan ini pun akan terus terjadi hingga malam hari nanti maupun ke hari selanjutnya, beberapa hari selanjutnya, karena memang diperkirakan dari PT KAI Daup 1 Jakarta bahwa dari mulai besok, tepatnya pada tanggal 28 Maret 2025 hingga 1 April 2025 akan menjadi puncak arus mudik Lebaran 2025. Dan informasinya dari PT KAI Daup 1 Jakarta pun hari ini sebanyak 23.000 lebih penumpang akan diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat menuju kota tujuan masing-masing para penumpang. Tetapi informasinya ada dua kota mayoritas yang dituju, ialah Surabaya dan juga Yogyakarta. Tepatnya untuk Yogyakarta menuju ke Lempuyangan, Semarang Poncol, dan juga Purwosari. Dan untuk yang kedua, kota kedua ialah Surabaya, tepatnya menuju Gubeng dan juga Surabaya Pasar Turi. Adapun informasi terkait persiapan dari PT KAI Daup 1 Jakarta hari ini, sebanyak 7 kereta tambahan yaitu Motis Lebaran dipersiapkan untuk melayani masyarakat yang akan melakukan perjalanan arus mudik ke luar Jakarta. Adapun juga informasi terkait persiapan dari PT KAI Daup 1 Jakarta bahwa kurang lebih 1 juta kursi telah dipersiapkan dari 46 hari sebelum Hari Raya Lebaran. Hal ini memang menjadi antisipasi dari PT KAI Daup 1 Jakarta untuk menghadapi lonjakan penumpang di arus mudik. Ya, Valeri. Baik, dari Stasiun Senen selanjutnya kita menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat sore Hasnugara, bagaimana dengan arus mudik dari jalur udara? Silakan. Ya, selamat sore Valeri dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan suasana hingga sore ini para penumpang yang melakukan perjalanan mudik Lebaran masih ramai di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Di mana kita lihat di situasi belakang saya ini, mari kita tunjukkan. Ya, masih terjadi antrian penumpang yang melakukan perjalanannya ke sejumlah daerah favorit yang menjadi pilihan mereka untuk kembali ke kampung halamannya. Di antaranya ada Denpasar, Kuala Namu, Makassar, Balikpapan, dan juga Padang. Ya, tentu Valeri,
pengelola Bandara Soekarno-Hatta juga memprediksi pada hari ini terdapat 170.000 pergerakan penumpang, diikuti dengan 1.114 penerbangan, baik itu rute domestik maupun internasional. Pengelola juga menghimbau kepada para penumpang yang melakukan perjalanannya untuk datang lebih awal 2 hingga 3 jam untuk terhindar dari ketertinggalan pesawat. Demikian, Pak Leri. Baik, dari Soekarno-Hatta juga mulai ramai. Selanjutnya kita pantau bagaimana arus mudik melalui jalur laut bersama rekan Indra Setiabudi di Pelabuhan Merak. Indra, bagaimana dengan situasi kepadatan pemudik di sana? Baik, selamat sore Valeri dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini yang mana kurang lebih 15 menit yang lalu ini area buffer zone tempat saya melaporkan saat ini di Pelabuhan Merak Eksekutif yang mana tadi penuh sekali Valeri. Namun memang kalau kita informasikan bahwa proses penguraian ini sangat cepat sekali dikarenakan jadwal keberangkatan ataupun kapal sandar ini begitu cepat. Yang mana setelah loading barang ini langsung kembali lagi kapal dari Bakauheni Lampung menuju ke Merak lagi sehingga proses tidak terjadinya kemacetan ataupun kepadatan di area buffer zone tempat saya melaporkan saat ini. Dan perlu diketahui Valeri dan juga pemirsa, dalam periode 10 hingga 5 Lebaran ini sebanyak 370.000 penumpang sudah diberangkatkan melalui Pelabuhan Merak Banten menuju Bakauheni Lampung dengan 64.000 lebih kendaraan mobil ataupun kendaraan pribadi. Dan kami informasikan juga bahwa Valeri dan juga pemirsa untuk mengurai kemacetan ataupun kepadatan ini ASDP akan sudah melakukan penguraian secara teratur dikarenakan untuk kendaraan bermotor maupun juga truk muat truk dan lain sebagainya ini dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan, sementara di tempat saya melaporkan ini merupakan jalur hanya untuk berlaku kendaraan pribadi saja. Dan dapat kami informasikan juga bahwa Valeri dan juga pemirsa bahwa untuk saat ini kepolisian sudah akan melakukan sistem ganjil genap yang akan diberlakukan untuk tanggal 27 Maret 2025 ini untuk berplat ganjil, dan sementara yang akan dimulai sejak 2 siang hari tadi. Namun Anda bisa saksikan ini sangat kondusif sekali Valeri, sehingga kebijakan GAGE ini belum diberlakukan dikarenakan memang nantinya GAGE ini akan diberlakukan hingga tanggal 30 hingga pukul 8 malam hari. Kembali studio, Valeri. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak. Dan sebelumnya ada rekan Jessica Winoto dari Stasiun Senen dan rekan Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat sore.